Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Danang Surveyor, channel edukasi buat seluruh sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang GPS map kamera yang digunakan untuk foto geotagging untuk persyaratan kelengkapan berkas pendaftaran sertifikat pertama kali ya. Di tahun 2023 ini ternyata masih banyak yang bingung, sebagian masyarakat, apa itu foto geotagging patok ya kan. Sebenarnya sudah tahun 2021 dimulai ya itu persyaratan itu. Nah, tapi tidak ada salahnya ketika masih banyak yang bingung, saya jelaskan lagi gimana caranya dan untuk apa sih foto geotagging patok tanah tersebut ya. Ketika Bapak Ibu sudah memasang patok dan patok tersebut terpasang sudah persetujuan tetangga yang berbatasan, itu langkah berikutnya adalah di foto geotagging yang ada koordinatnya, lalu di print, itu dilampirkan di pemberkasan sertifikat ya, kemudian didaftarkan di loket BPN setempat ya. Nah, untuk caranya gampang sekali ya. Nanti saya kasih tahu caranya detail, pokoknya sampai jelas ya. Semua sobat Danang Surveyor dimanapun Anda berada yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Yang sudah subscribe, saya doakan lancar rezeki, sehat selalu. Yang belum dapat jodoh, semoga cepat ditemukan dengan jodohnya, amin ya robbal alamin ya. Nah, untuk aplikasi yang digunakan pakai GPS map kamera ya. Di situ di Play Store ada macam-macam, pilih aja salah satu nggak apa-apa. Atau mau coba dua aplikasi juga boleh. Nanti hasilnya sama saja kok ya. Kita buktikan nanti ya. Nah, kenapa Bang? Kok harus di print ya kan? Hasil kamera tersebut, hasil foto geotagging tersebut. Nah, yang pertama agar Bapak Ibu itu punya, yang pertama yang penting itu bisa ketahuan lokasi tanah tersebut nanti ya. Ketika petugasnya datang bisa lihat dari GPS yang tertera di foto geotagging tersebut ya kan, nggak susah-susah menuju lokasi, bisa membuat peta kerja juga. Peralatan yang dipersiapkan ini apa juga ya dari kantor petugas ukur itu ya. Dan juga saya juga senang gitu loh pemerintah memberlakukan foto geotagging patok tersebut, karena saya sering dulu ya, sebelum ada aturan ini sering sekali saya ke lapangan, saya telepon dulu kan pemohonnya, Pak, Bu, apakah patoknya sudah terpasang? Sudah mas. Nah, ketika saya sampai lokasi ternyata patok itu belum terpasang. Dan malah Bapak Ibu itu pemohon tersebut cuma bawa carang. Nah, carang itu tahu nggak sampean carang? Carang itu yang cabang bambu yang kecil itu loh. Itu cuma ditancepin tok. Nah, di mana Pak patoknya? Nah, di sini cuma bawa ditancepin gitu tok. Lah, carang itu kalau kena ayam aja udah jatuh kok, apalagi selentak kambing ya hilang. Nanti yang repot Bapak Ibu sendiri ya ketika nggak tertib memasang patok ya. Nah, jadi itu oke, tidak usah panjang lebar. Kenapa ini diberlakukan seperti itu ya, itu sebenarnya untuk kebaikan si masyarakat sendiri kok ya. Nah, ini aturan Permen nomor 16 tahun 2021 ya ini ya, saya bacakan. Oke, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional nomor 16 tahun 2021 di pasal 19A ya. Oke, pemasangan tanda batas dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan ya. Masang patok itu harus mendapatkan persetujuan tetangga yang berbatasan ya. Itu nanti tanda tangan di berita acara pemasangan tanda batas ya. Oke, dalam rangka pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pemotretan terhadap tanda batas yang terpasang dengan dilengkapi keterangan lokasi, koordinat atau geotagging. Nah, disinilah tadi cara foto patok geotagging ya. Nanti akan saya kasih tahu caranya. Nah, pemasangan tanda batas bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab pemohon. Nah, patok itu dipelihara ya, itu menjadi tanggung jawab pemohon. Oke, berikutnya
Pasal 4 pemasangan tanda batas bagaimana dimaksud pada ayat 1 diterangkan dalam surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan. Kemudian hasil pemotretan tanda batas bagaimana dimaksud pada ayat 2 dan surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi syarat perlengkapan berkas permohonan. Nah, itu sudah menjadi syarat perlengkapan berkas permohonan sertifikat pertama kali, guys, ya. Itu harus dilengkapi. Nggak perlu pakai HP mewah, asal ada kameranya, ada bisa download aplikasi GPS Map kamera itu sudah bisa, nggak perlu HP mewah, HP kentang pun bisa, gitu loh. Nah, yang penting nanti di foto terus di print, ya, muncul koordinatnya. Nah, surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Oke, cukup jelas ya. Kemudian nanti akan saya terangkan caranya. Nah, itulah peraturan Menteri Agraria nomor 16 tahun 2021. Nah, caranya untuk foto geotagging adalah seperti ini. Nah, ini misalkan patoknya di sini ya. Ini misalkan patok. Ini welek Mas patoknya Mas ya. Misalkan saja contoh ini yang bagus ya, yang saya lampirkan foto di samping ini yang bagus ya kan. Nah, misalkan di sini patoknya mepet tembok ya kita foto. Misalkan tadi foto patoknya agak ada jarak dengan tembok ya kita foto ya. Apa adanya patoknya ya. Nah, nanti teman-teman pasangnya yang bagus ya, bukan yang seperti saya contohkan ini. Ini nanti hasil fotonya langsung masuk galeri ya, nanti kita cek hasilnya. Ini sengaja saya blur karena privasi lokasi, ada koordinatnya soalnya ya. Nah, ini hasilnya langsung muncul di galeri. Nah, ini nanti di print ya guys. Nah, kita coba aplikasi yang lain, GPS Map yang lain. Nah, tapi sama saja hasilnya ya. Kita coba foto lagi di lokasi yang sama ya. Nah, ini misalkan ini ya, misalkan ini adalah patok yang bagus misalkan di sini ya, tapi ini hanya contoh saja. Nah, kita foto saja ini. Ibaratkan ini beton ya, bukan carang, bukan yang pralon kayak gini ya. Nah, kita foto. Misalkan di sini adalah batasnya pres tembok yang nggak usah dipasang patok lagi nggak apa-apa. Nah, kita foto temboknya saja ya. Mas ini ya, pres. Kita cek. Nah, ini hasilnya ya. Ini langsung di print, dilampirkan di berkas permohonan sertifikat pertama kali ya guys. Nah, itu tadi ya caranya. Semua sobat dana surveyor, dulur-dulur semua, jangan takut, jangan malu, jangan apa ya, jangan khawatir lah untuk mengurus sendiri sertifikat Bapak Ibu. Daripada Bapak Ibu kuasakan kepada orang yang nggak jelas ya kan, boleh dikuasakan asal orang yang yang menerima kuasa itu orang yang dipercaya, kakaknya, saudaranya, adiknya, bapaknya, nah kayak gitu ya, pamannya. Nah, jangan sampai menguasakan ke orang mengurus sertifikat itu kepada orang yang tidak terpercaya. Bisa jadi uangnya sudah diserahkan dan dititipkan untuk membayar biaya sertifikat, malah nggak nyampe, nggak dibayarkan dan nggak didaftarkan, lebih parah kan, ya kan, seperti itu. Jangan ya. Mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi ke semua sobat dana surveyor agar tidak tertipu dan tidak menyesal ya. Makanya diurus sendiri saja sertifikat tersebut. Ya, Bapak Ibu, sering terjadi hal-hal tersebut ya. Ketika sudah dikuasakan ke orang, duitnya udah diterima, nggak didaftar-daftar, akhirnya nggak jadi-jadi. Itu yang repot ya. Janganlah, diurus sendiri saja ya. Di loket, datang ke loket, minta petunjuk, minta saran kalau misalkan belum jelas caranya ya, bisa tanya-tanya di kolom komentar. Kita sharing saja ya. Di channel ini adalah channel edukasi ya. Pernah saya temui salah satu teman menanyakan, kok sertifikat saya 1 tahun lebih nggak jadi-jadi ya. Ternyata setelah ditelusuri nomor pendaftarannya nggak ada, nomor berkasnya nggak dikasih karena berkas sertifikat tersebut belum didaftarkan ke BPN. Usut punya usut, ternyata uangnya masih dipakai yang lain. Nah, itu akan timbul salah paham dan cekcok nanti ya kan. Mending diurus sendiri saja ya.
Oke, semua sobat Danang Surveyor lengkapi berkasnya, diurus sendiri sertifikatnya. Semoga dilancarkan segala urusannya. Saya Danang Surveyor, sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.